Saudara-saudari yang terkasih, terutama para ibu yang terkasih, selamat pagi, shalom. Dan selamat Paskah juga, kita masih dalam suasana Paskah. Dan saya senang sekali bisa diundang ke tempat ini untuk sekedar memberkati umat dengan, ya sebetulnya kalian sudah menjadi pelaksana sabda ya. Kalau kita lihat tadi dari penampilan pertama para ibu dan juga penampilan Ibu Ervina dan juga semua Anda ternyata nggak usah disuruh, udah suaranya keras sekali. Kalau orang Semarang mungkin agak ini ya, lebih lambat sedikit ya. Tapi nek Surabaya ini memang terkenal getaannya tadi. Anda semangatnya lebih terasa. Saya di awal ini ingin mempersembahkan sebuah lagu juga karena temanya kayaknya nih hari gembira ya, dan juga Ibu Ervina merayakan ulang tahun kan ya, betul ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Ervina. Saya tuh searching loh Bu, Ibu Ervina kayaknya waktu kecil saya pernah mendengar nama itu ya gitu, dan juga mami saya tuh suka mendengar, wah Ervina keren, ternyata memang betul ya, wah lagunya banyak sekali. Luar biasa kok bisa menyanyikan, sudah berapa album Bu sekarang Bu? Hampir 200 Bu, itu lagu semua. Itu dinyanyikan dengan dia dari tenggorokan yang sama. Kekuatan dari mana itu kalau bukan dari Roh Kudus, dari kegembiraan dan dari sukacita yang kita masih bisa rasakan vibes-nya kalau mau pakai bahasa sekarang ya, dari Ibu Ervina. Dan saya percaya loh, ini serius yang dulu ya, kok masih kayak sama-sama ya, ini kayak jangan-jangan ini melungsungi ya, kok masih asli loh, hebat sekali ya. Saya ingin menyanyikan satu lagu yang mungkin ini membuat kita bisa teringat kenapa kadang-kadang kita merasa sangat terganggu dengan permasalahan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan itu bisa menguji kita. Jadi lagu ini berasal dari CD yang pernah saya nyanyikan, judulnya Bila Tuhan Mengujimu. Dan saya percaya Anda semua pernah diuji melalui peristiwa dan melalui masalah, tadi juga melalui ya salib ya, kalau saya bilang salib, kalau kita tidak mengundang dan kita tidak menjadi penyebab, maka kita mendapatkan salib dari Tuhan. Dan itu yang harus kita urusi. Dan apa yang harus kita lakukan bila Tuhan mengujimu? Saat ini mari kita menyanyi di dalam hati kita bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini adalah berkat, termasuk kalau kita diuji oleh Dia. Terkadang di dalam hidupmu persoalan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu, namun ingatlah Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu, karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya.
beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Amin. yang melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Jadi sempurna sepertinya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya itu sekarang bekerja di paroki. Di paroki itu isinya misa. Misa kalau di Semarang, nggak tahu di Surabaya ini ya. Saya tuh paling laku dan paling banyak diundang oleh para arwah. Sampai sekretaris saya itu bilang pada bulan-bulan pertama ya, Romo ini kenapa sih semua jenazah kok mintanya sama Romo itu kenapa? Saya bilang ya mungkin karena saya baru aja, saya baru 1 tahun lebih 2 bulan di Semarang. Sebelumnya selama hampir 13 tahun saya melayani di Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta dan bertemu selalu dengan orang-orang yang bermasalah, 100% bermasalah, kecuali yang mengundang-undang seperti ini ya. Dan saya merasa bahwa melalui pelayanan itu orang-orang sering bertanya, Romo pokok yo tua, kamu kok gak pernah sakit gitu ya. Puji nama Tuhan, saya orang yang tidak mudah sakit. Padahal tiap hari menerima kalau pakai bahasa energi. Di gereja Katolik tidak mengenal energi ya. Kalau memakai bahasa itu, saya itu energi negatif terus yang masuk kepada saya. Karena setiap hari orang-orang yang datang kepada saya itu selalu mempunyai masalah dan masalahnya itu begitu berat. Sampai cerai lah, mau kawin lagi lah, sampai ada yang dibedel perutnya, baru aja masih operasi datang, yang anaknya kemudian memerlukan pengobatan, yang narkoba, dan kalau setahun saya bisa melayani sekitar 120-an orang, ya sekitar itu karena sebulan biasanya kurang lebihnya cuma sekitar 10 yang saya sanggup ya, karena selebihnya saya harus bekerja juga keliling paroki di Jakarta. Di Semarang ini juga sama. Pelayanan-pelayanan yang saya berikan itu adalah pelayanan-pelayanan yang cukup lumayan. Sekarang saya lagi digandrungi oleh ibu-ibu yang sepuh. Wara Kawuri, Santa Monica itu ya, wah seneng banget. Romo, mbok kapan Romo datang ke tempat kami, idola loh. Waduh, terus saya baca, idola kita, Ibu Ervina. Loh kok rodok cocok ya? Tapi saya masih amatiran karena di kalangan gereja. Saya senang melayani mereka. Di Semarang itu kadang-kadang rodok risih ya. Karena saya tidak biasa kalau di Jakarta nggak ada orang cium tangan. Tapi di Semarang itu yang dari Jawa-Jawa pedalaman, Jawa, kalau Anda ini kan Jawa pinggiran, ya kan, pesisiran. Nah, Jawa pedalaman itu Jogja Solo. Kalau di Jogja Solo, semua orang tuh Romo tuh sendiko dawuh ya. Semua pokoknya nderek Romo kemawon. Semua pokoknya sudah kalau ketemu Romo tuh sudah paduka Romo, paduka Romo. Buat saya enggak menjadi sesuatu yang menggembirakan. Tapi demi mereka, ya saya membiarkan tangan saya. Wes pokoknya terserah. Menurut saya kok ini umurnya saja sudah sama kayak mami saya. Tapi mereka mencium tangan ya sudah, oh mungkin begini rasanya menjadi paus ya, kesel tangannya. Padahal saya ini siapa gitu kan ya. Nah saat ini saya ingin membawakan satu judul dari tema kita yaitu tentang
bagaimana mendapatkan kebahagiaan atau sukacita yang tidak terbayarkan atau tidak bisa terbeli atau yang sangat berharga. Sukacita itu saya ambil dari pengalaman melayani. Saudara-saudari, terutama para ibu di sini, kalau orang melayani kok tidak habis-habis ya? Mengapa hidupnya tidak pernah merasakan kering? Mengapa sesudah melayani kok ibu-ibu ini ya kan sesudah nyanyi begitu rupa kok ya nggak kesel, kok ya masih menantikan lagi, bahkan masih merindukan pelayanan-pelayanan yang lain. Meskipun tukaran kan biasanya ibu dua aja sudah berantem ya kan, apalagi ratusan begini sudah pasti itu yang namanya ya paling enggak argumentasi lah ya, mungkin enggak sampai pukul-pukulan enggak, tapi saya jamin 100% pasti pernah mengalami pengalaman bertengkar, beda pendapat gitu ya, tapi kok ya tetap mau melayani. Dugaan saya, oh ya cerita dulu. Waktu saya di Jakarta, saya melayani salah satu PD ibu-ibu juga. PD Maria Bunda Pemersatu, ibu-ibu semua, ya segini ini yang datang. Ada sekitar 18 ibu-ibu yang menjadi panitia atau tim. Dan dari pengalaman itu banyak, saya sering mendapatkan dari mereka itu keluh kesah atau juga ngobrol-ngobrol. Ternyata pelayanan dalam bentuk apapun juga, meskipun itu juga pelayanan yang bersifat rohani, ternyata tidak terlepas dari pengalaman ya berselisih paham, pengalaman beda pendapat, dan bahkan pengalaman ya omongan-omongan yang juga bisa mengeringkan tulang. Tapi kenapa kalian para pelayan ini lebih gembira dibandingkan yang dilayani? Kalau Anda yang datang ke sini, Anda datang membawa persoalan, Anda datang bawa kerinduan bertemu dengan Tuhan. Anda tahu nggak kalau nyanyi-nyanyi seperti tadi itu ya, para penyanyi-penyanyi yang berbaju, ini bunga-bunga atau daun-daun toh? Atau serpihan kaca nih ya, setajam silet. Mereka ini kok nggak habis-habis ya energinya ya, ya kan? Tapi ibu-ibu kan nggak boleh ditanya umur ya kan? Nah, tapi melihat dari gerakan-gerakannya, termasuk Ibu Ervina sih saya kira 40-an itu ya kan mestinya ya, 40-an awal lah itu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa mereka begitu itu, salah satunya adalah ada sukacitanya. Sukacita orang yang melayani itu macam-macam. Seorang ibu yang menderita, ya sebetulnya masih muda ya, waktu itu saya tahu dia usianya baru 42 tahun, tentu saja itu masih sangat muda. Seorang ibu 42 tahun, suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh sampai berkali-kali, mungkin sampai 11 kali. Dia ngitungi kok sampean ya, bahkan ada yang dibawa pulang segala macam. Dan mau dikawini, mau diapa gitu, dibawa. Si ibu ini itu pendoa dan tiap hari misa. Tiap hari misa di gereja. Saya pernah di satu paroki, hanya 1 tahun di situ karena menunggu sekolah. Nah, di situ saya menemukan ibu ini sudah sangat depressed atau depresi. Dan saking depresinya, maaf, 1000 maaf. Ibu ini sampai bisa kalau saking depresinya suaminya pergi itu, dia nggak tahan membayangkan sampai akhirnya dia lepas semua bajunya, bulat dia jalan. Sampai di lari-lari kadang-kadang. Terusin aku sudah enggak cantik gitu. Omongannya cuma itu aja, sampai keluar di situ. Mengadu pada romonya ya, dan kemudian setiap kali begitu. Akhirnya nih gimana cara menyembuhkannya? Mohon maaf, ibu ini juga bukan seorang yang mampu ya. Jadi terbatas, nggak mungkin datang ke psikolog yang kalau datang 1 jamnya mungkin 400-500 ribu. Kalau 2 jam berarti 1 juta, nggak mungkin buat ibu ini. Lalu kemudian suatu ketika ibu ini diajak untuk masuk dalam kelompok yang namanya Samaria. Kelompok Samaria dari namanya aja Samaria ya, kok Samaria ya? Kenapa namanya Samaria? Samaria itu padahal orang campuran yang dihindari oleh orang Israel. Orang Yahudi itu menghindari orang Samaria, karena orang Samaria ini bukan keturunan Israel, tetapi mix gitu. Kayak ada campuran-campuran, kamu tuh sudah tidak murni. Kalau berbicara tentang bangsa Israel tuh yang paling sombong di seluruh dunia ya dia.
Maunya tuh ya sama aja kayak beberapa orang dari orang Tionghoa ya, maunya kuwi Cina apa ora kuwi? Turunan apa ora? Nanti menyebut-nyebut gitu ya. Nah, kita sebetulnya juga bisa bersikap yang seperti itu. Dan kemudian disebut Samaria, saya tanya kenapa namanya Samaria? Kan Tuhan Yesus pernah memberi contoh, kalau orang Samaria yang murah hati itu bahkan lebih baik daripada orang Israel. Lalu dibuatlah kelompok Samaria ini. Terus kenapa si ibu ini diajak? Diajak dalam situasi seperti itu. Diajaknya itu kunjungan ke orang-orang sakit, membantu para imam untuk memberikan minyak suci, menemani berdoa dan sebagainya. Anda tahu yang terjadi selama 1 tahun itu, si ibu ini kadang-kadang meracau sendiri, tapi sudah tidak telanjang lagi. Lumayan bajunya selalu dikenakan, mungkin karena malu sama Tuhan ya. Masa ngunjungi orang sakit, dia sendiri sakit gitu kan. Akhirnya selama 1 tahun itu dibiarkanlah sama si keluarganya, sama anak-anaknya yang sudah besar untuk ikut pelayanan. Ibu ini akhirnya dalam waktu 2 tahun benar-benar sembuh. Saya ketemu sekarang kalau waktu ini itu adanya di Temanggung. Ya, di Temanggung saya ketemu dengan dia dan dia mengatakan, Romo terima kasih atas bantuan para Romo di sini sehingga saya bisa ikut melayani. Karena pelayanan buat saya adalah satu tindakan penyembuhan dari Allah buat saya. Pelayanan itu kan keluar, sesuatu yang keluar dari dirinya, tapi kenapa dia bisa menerima? Nah, pengalaman pelayanan ini sesuatu yang menarik buat kita. Kalau Anda bekerja buat orang demi uang, Anda akan kelelahan. Duit yang Anda dapat barangkali nanti akan dibayar suatu ketika, duitnya buat bayar penyakit itu. Ya kan? Kalau Anda misalnya pulangnya jam 11, jam 12 kayak anak-anakmu itu, ya kan? Kalau pulang kan ngasal kan? Karena merasa masih muda, nggak pernah masuk angin, nggak pernah pakai pokpeng, nggak pernah pakai cap kapak, cap apa lagi, ya kan? Yang baunya masih wangi-wangi, pagi sampai malam baunya sama karena deodorannya pas. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah kelelahan di dalam. Karena kamu memberi dan kamu bekerja, ada stres di situ, suatu ketika kamu akan mengalami di usia-usia tertentu. Usia 30 udah mulai, kayaknya kok ketarik ya. Usia 40 udah mulai, aduh kayaknya kok rasanya kurang peregangan. Usia 50 juga rasanya gampang masuk angin. Sakit mah kok nyambungnya ke sebelah kiri, sebelah kanan, ya apa? Dikira sakit jantung padahal sakit mah karena kurang makan. Apalagi ditambah dengan diet lagi demi penampilan. Lengkaplah juga penderitaan setelah umurnya gocap, ya kan? Isinya cuma bayari asuransi, bayari penyakit, lab, dan seterusnya. Pelayanan tidak begitu. Pelayanan membuat kita menghabiskan tenaga, tapi menangkap dan menyerap pengalaman-pengalaman rohani yang baik. Kalau Anda melihat orang lain bahagia karena tanganmu, maka yang ada adalah hormon oksitosin yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Oksitosin itu kira-kira adalah hormon kehangatan. Pegang-pegang itu loh. Ya, maka oksitosin agak berkurang sekarang sejak pandemi. Karena tidak ada lagi salam damai kan? Kalau zaman dulu, salam damai sampai udah anak domba Allah masih salam damai. Sekarang praktis, tetapi oksitosinnya kurang. Karena oksitosin itu hormon pelukan, hormon salam-salaman. Dan itu sama, ada serotonin lagi, ada dopamin lagi yang diberikan Tuhan. Kalau kita lihat di TikTok ya, itu konten-kontennya itu seputar itu. Kalau ada orang datang, orang lalu dikasih duit, Bu, saya mau beli itu harganya berapa? Harganya cuma 20.000. Ya saya cuma punya uang 2.000, boleh nggak Bu ininya? Kata si ibunya. Wah ini harganya 20.000 Mas, 10.000 deh, saya nggak punya Bu, punyanya 2.000. Ini maksudnya sosial eksperimen ya, eksperimen sosial. Ya udah deh Mas, nanti Ibu rugi dong. Nggak apa-apa deh Mas, Mas kayaknya butuh sakit ya, lapar ya? Iya saya ini, akhirnya, ini Bu saya kasih Bu 1 juta.
yang ngasih dia kita ikutan happy kan? Loh, saya ngeluarin duit dia kok Anda yang happy? Tapi jangan lupa ketika dia ngeluarin duit, dia dapat juga dari TikTok, dia dapat juga dari Instagram, dan itu jauh lebih besar ya kan? Pelajaran tentang media sosial sekarang ini mengatakan bahwa kebaikan tetap memberi kebahagiaan dan keuntungan buat kita. Dan itu namanya pelayanan. Sukacita dari pelayanan itu tidak dapat digantikan, tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Kalau Anda terisolasi di kamarmu sendiri, atau Anda datang ke sini hanya sebagai tamu saja, Anda nggak mau menjadi penerima tamu, atau seksi konsumsi, atau sekedar menggandeng tangan teman-teman yang jalannya susah, maka kita di sini hanya akan menjadi konsumen. Kalau konsumen itu berarti tergantung siapa pembicaranya. Kalau pembicaranya pas bagus ya senang. Kalau pembicaranya biasa-biasa, saya ngomong ora terlalu apik. Biasa baik. Udah Anda datang ke sini meluangkan waktu, tapi pulangnya nggak membawa sukacita. Tapi bagi para pelayan, mau yang ngomong siapa kan mereka tidak mempersiapkan diri untuk mendengarkan saya. Mereka mempersiapkan diri untuk melayani Anda. Nyanyinya yo semangat, tergantung terserah saya akan memberikan apa. Tapi mereka sudah dapat berkatnya ketika mereka mengajak bertepuk tangan tadi, apa ya? Glory haleluya, glory haleluya. Kalau Anda mari, apa lagi tadi? Oh sukacita ya, sukacita bergelora. Kalau Anda masih bisa glory haleluya, itu tandanya Anda enggak stroke. Suatu ketika ngangkat tangan lu setengah mati. Dalam nama Bapa, enggak ngenyek lo ini lo ya. Maksud saya adalah supaya Anda sekarang ini melakukan semuanya dengan sukacita. Kalau Anda masih bisa diberi begini-gini, orang muda, orang-orang seperti Anda yang kuat itu kadang-kadang melakukannya. Dan Bapak samin. Pokoknya panganannya wis enak. Iki apa ta panganannya iki? Enggak ada dalam nama Bapak lagi. Ya, dagingnya kok sithik. Hukum pertama dalam hukum Tuhan tidak disebutkan, hormatilah nama Tuhan Allahmu, ya kan? Padahal itu berharganya bukan main. Napas, pernah enggak Anda itu menghargai napas? Iya, kalau pas lagi ke tempat Romo Yohanes, tariklah napas. Yesus, ngono wae kudu bayar retret. Padahal tiap hari napas. Dan konon kalau tadi Ibu Ervina menggunakan kata bahasa Ibrani ya, saya juga mau memakai bahasa Ibrani yang dalam bahasa Ibrani disebut Yahweh atau Yahweh. Yahweh itu YHWH tulisannya. Dan itu ternyata adalah nafas. Lahirlah Yahweh itu. Jadi kalau kita menyebut Yesus kan agak susah. Y kan keluar, ya kan? Y, angel. Paling susnya benar, tapi Y-nya susah. Tapi kalau Yahweh enggak. Tapi untuk begitu aja, Anda pernah enggak bersyukur untuk setiap nafas yang Tuhan berikan? Setiap tarikan nafas itu adalah berkat dari Tuhan buat kamu. Tapi apakah Anda bersyukur? Kalau Anda bersyukur, lalu semua pikiran-pikiran Anda itu akan diubah menjadi kekuatan. Saudara-saudari, apa yang tidak terbayarkan juga adalah sukacita dalam komunitas. Kita berada dalam komunitas. Jangan merasa penting kalau Anda masih berada dalam komunitas dan Anda dipakai sebagai pelayan. Saya enggak merasa sangat penting buat saya, ini adalah panggilan. Sejak semula saya mau jadi romo ya maunya gini. Kalau sekarang saya bisa berdiri di sini, bukan berarti saya harus sombong karena hebat, karena apa enggak. Enggak ada kalian semua di sini. Cuman yang Zoom talk itu setengah mati loh saya pada masa pandemi itu. Saudara-saudara yang terkasih, pet. Kayaknya pengen ngomong apa jangan. Saudara yang terkasih, pet, malah ada yang ngomong, wes tau, tutup sek itu loh, itu nasi tutup sek. Karena ini sebetulnya dengerin saya nggak sini gitu kan.
Mami minta minum, tar dulu nanti dia minum. Lupa dipateni, lupa di mute ya kan. Berarti kan tidak mendengarkan saya lah, aku ngomong buat apa ya kan. Anda tahu saya pakai baju begini, bawahnya kolor. Wah yang dilihat cuma atas doang ya kan. Anda nggak tahu, jadi semuanya itu berasa kayak, aduh kalau begini kan Anda perhatikan saya dari atas sampai ke bawah. Kita semua itu bersatu dalam komunitas untuk saling memberkati. Kalau Anda ketawa barusan gitu aja, itu buat saya sudah serotonin. Itu dopamin saya naik, artinya oh ini diterima nih. Kalau saya ngelawak, ngelucu sedikit terus Anda, apa ini lagi? Jadi kalau kita satu sama lain ini berada di sini, satu sama lain kita memberkati. Maka Anda yang sekarang ini masih dipakai sebagai pelayan, hargailah orang-orang yang engkau layani. Sebab tidak semuanya itu adalah karena engkau. Tapi karena Tuhan mengumpulkan kita di sini, maka ada yang mendengar, ada yang berbicara. Bahkan Tuhan Yesus sangat memperhatikan para pendengarnya. Memberi makan buat dia adalah sesuatu yang penting. Itu artinya dia tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Dan sesudah rame-rame apa yang Tuhan lakukan? Berdoa. Kira-kira doanya mungkin ya yang tidak pernah terbicarakan adalah Tuhan terima kasih loh. Tadi ibu-ibu ki pada melongo loh dengerin aku loh Tuhan. Senang loh, ketawa loh, tepuk tangan loh. Terima kasih Tuhan, aku sebegitu berharganya. Coba kalau mereka tahu masa kecilku Tuhan, serak mungkin. Kini ana tanggaku siji wae Tuhan wis angel iki. Alah aku ngerti kowe kayak jelek piye rasa gaya kowe mau biasa wae mau enggak usah ini mau. Aku kan tahu masa kecilmu mau gelitis, nakal, apa. Tapi sekarang di dalam Tuhan kita semua mempunyai peran masing-masing dan itu memberkati. Sukacita dalam ibadah tadi ya, ibadah yang benar adalah ibadah yang diberikan dengan tulus. Kalau suruh angkat tangan, angkat tangan. Daripada Anda datang di sini suam-suam kuku, mari kita puji nama Tuhan, kita naikkan tangan kita naikkan pujian kita dan kita katakan bahwa Tuhan saat ini sungguh ingin memberkati kita. Dia sungguh-sungguh menghidupi kita dengan rahmat yang berlimpah-limpah. Kita ucapkan terima kasih. Yang di atas. Lama-lama ngantuk, ya kan? Padahal nanti kalau sudah pulang ya mau kemana? Penyakitnya kita ini ya mungkin saya nggak mau nyebut ibu-ibu lah kayaknya gender bias ya kan, bias gender nanti. Tapi kan kalau Anda pergi mau kemana gitu kan ribut ya kan? Kita mau kemana? Oke di sini mau ke Pacet ya sini ya. Mau ke Pacet misalnya, yuk kita ke Pacet, naik apa ini nih? Loh ini enggak BC, loh ini enggak ini, loh tenan loh ini mahal loh, ini gini-gini loh. Sampai di sana, Jampir kok gak tekan-tekan iki, kok suwi man iki, kok macet iki, waduh tekan. Kayak udah mau rapat, ditunggu orang stadion aja ya kan. Sesudah sampai di sana, loh cek api, ini moto, waduh ini gini, moto selesai. Awak dhewe iki balik jam piro? Jangan awan-awan lah, nanti nek sore aku sak ono iki. Jadi di sini mikir sana, nanti sampai di sana, sini mikir sana, sini mikir sana. Pertanyaannya, di mana Anda bisa bahagia? Pertanyaan saya. Di surga. Jadi selama hidup Anda nggak akan bahagia karena yang Anda tunggu itu nikmati. Jangan-jangan nanti kalau Anda di dalam peti, suwerak ki, masih suweda, ngono asene rak. Ya enggak bisa ya, sekarang ini dinikmati saat demi saat. Ketika pelayanan kita hadir di sini, ketika kita memberkati orang, kita berkati dengan keseluruhan diri kita. Itu kebahagiaan. Dan itulah bahagia yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Saya ingin membacakan satu ayat yang mungkin bagus buat kita dengarkan bersama ya. Nah, ayat ini sangat penting dalam rangka kita melayani. Oh, tapi kok sinyalnya tidak terlalu baik di sini. Nah, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya menempatkan tema tahbisan saya dulu itu dengan tema ini. Aku melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi saya kayak menuntut diri saya sendiri untuk mengingat bahwa dalam setiap pelayanan yang kita sampaikan adalah pelayanan dengan sukacita. Waktu saya diminta untuk memilih psikologi sebagai modal saya untuk belajar, saya memilih psikologi positif. Saya memilih terapi positif. Saya tidak ingin mengulang kalau kita datang ke psikolog-psikolog ya, ada beberapa psikolog yang suka sekali mengorek-ngorek masa lalu. Nanti kalau udah masa lalu tuh akibatnya, ini pernah luka batin iki. Iki dulu pernah, ini inner child-nya ya lah iki. Ini perlu dipotong nih pohon keluarganya. Ini dulu pernah mengalami abuse ya, dulu pernah ada trauma ya. Pulang dari situ nggak dapat apa-apa, coba dapat bacaan aja. Bahwa kamu tuh orang yang sakit sekarang ini. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau Anda berdoa kepada Tuhan, yang didoakan sakit semua, pikiranmu ngulang lagi. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, yang Anda ingat adalah sakit penyakit itu tadi. Tuhan, tadi aku baru ngobrol sama psikolog. Katanya psikolog bilang inner child saya buruk. Tuhan, saya baru ngobrol nih sama psikolog saya. Katanya saya punya trauma. Tolong Tuhan, bersihkan aku dari segala masalah. Semoga Tuhan semakin ininya aja, nggak bisa kelihatan muda kayak Ibu Ervina ya. Karena dipenuhi dengan masalah. Coba kalau kita lupakan semua itu bukan karena kita lupa masalahnya. Tetapi digilas semua itu dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dalam melayani atau dengan pikiran-pikiran positif, semua itu tidak apa-apa. Karena pengalaman yang pahit itu tidak akan terlupa. Sampai mati nggak akan terlupa. Tidak ada yang namanya penyembuhan luka batin akan membuatmu lupa akan luka di masa lalu. Gak ada. Jadi jangan pernah berharap luka batin atau luka apapun itu terlupa. Tidak pernah. Yang ada adalah efeknya yang berkurang. Tetapi lukanya akan tetap ada. Jadi supaya kita ini tidak berkubang di dalam duka dan luka masa lalu, kita beri waktu untuk orang lain. Dan pada saat kita memikirkan orang lain, kita tidak self-centered atau tidak terpusat pada diri kita sendiri, sekarang kita melayani orang. Saya mau kasih tips nih ya, Anda sudah kira-kira tuh jelas enggak tahu tentang tahun jubileum ini? Paham enggak tahun jubileum itu apa? Tahun jubileum itu apa? Jubilee itu adalah tahun untuk merayakan tahun syukur. Dan itu terjadi 25 tahun sekali. Ditambah dengan tahun 2015-2016 ketika terjadi tahun jubileum luar biasa namanya. Kalau yang sekarang ini biasa. 25, 50, 25, 50, 25, 50, 75, 100 itu biasa. Tapi 2015 itu luar biasa. Jubileum ini ditandai dengan yang namanya indulgensi, ya kan? Nah, indulgensi itu bisa diminta untuk dirimu sendiri atau arwah. Jadi kasih tahu pasanganmu yang tidak mau ke gereja, yang belum mau mengaku dosa, kasih tahu. Pak atau anak-anak misalnya, Ko, C, atau Dek, Mama nggak bisa nyelamatin kamu loh, tenan. Sing iso nyelametke kamu itu cuman kamu sendiri loh. Sudah tak tanyakan bahwa indulgensi itu nggak bisa tak minta-ke, nek misal bisa tak minta-ke wis. Nek iso dibayar ya tak bayar, tapi nggak bisa. Indulgensi itu hanya bisa diminta untuk saya sendiri atau untuk orang yang sudah meninggal. Jadi nek kamu minta bantuanku, kamu ya harus meninggal. Indulgensi itu diminta untukku dan untuk siapapun yang sudah meninggal. Caranya, ya tipsnya adalah, yang pertama mungkin Anda pikir indulgensi itu masuk pintu suci. Ya keluar masuk aja pintu di sini. Kan ini ada ya kan? Coba, Anda merasa sudah aman? Belum. Indulgensi itu diberikan untuk menghapus
akibat dosa sementara. Apa itu akibat dosa sementara? Akibat dosa sementara itu adalah dosamu yang harus kamu bayar ketika berada di api penyucian. Jadi kalau ngomong tentang indulgensi itu ngomong soal api penyucian. Api penyucian itu alam sebelum keputusan final surga atau neraka. Tapi kalau Anda masuk api penyucian, Anda pasti masuk surga. Justru kalau Anda langsung jalan tol, tolnya neraka pasti. Karena api penyucian itu digunakan diresiki dulu. Ibaratnya kalau ibu-ibu mungkin kalau soal masak cepet ya. Nek masak babat, mbok masak langsung kan kotor. Mesti dibersihin dulu, dibersihin itu kan agak sakit. Dan itu yang disebut di api penyucian itu, sakit sebentar menurut kitab Makabe. Dan itulah pada indulgensi yang akan diberikan kepadamu, baik sebagian maupun seluruhnya. Tetapi indulgensi itu ada syaratnya, masuk pintu suci, ikut karya-karya Romo. Karya apa nih? Kalau Romonya kasih perminyakan orang sakit, Anda ikut. Jadi kapan mau ngasih orang sakit mau? Enggak ada. Mbok ada mau, dan kok kowe ra ono sing lara kok mbok ngono ada ki piye toh? Ada mau, soalnya aku belum dapat poin ki mau gitu. Jadi Anda tolong minta tolong sama Romonya supaya kalau ada orang yang sakit dan ingin diberi minyak suci Anda diajak. Itulah poin. Poin Anda untuk mendapatkan indulgensi, kan Anda ngumpulin poin toh, stem-stem itu ya. Nah kemudian yang kedua adalah ngaku dosa. 3. Jadi masuk pintu suci, melayani orang, lalu pengakuan dosa. Dan yang terutama adalah Anda ikut perayaan Ekaristi, wajib, tidak ada indulgensi tanpa Ekaristi. Dan yang kelima adalah mendoakan intensi Bapak Paus selama setahun ini, sudah ada. Jadi intensinya tuh tiap bulan berbeda-beda, Anda doakan. Tapi yang terutama sekarang mau saya highlight hari ini, pagi ini adalah Anda beri kesempatan bagi dirimu untuk memberikan pelayanan. Karena pelayanan itu poin untuk mendapatkan indulgensi. Gereja mengajarkan bahwa tidak ada indulgensi tanpa pemberian diri. Karena Kristus mencontohkan kepada kita, memberikan dirinya bahkan sampai mati, itulah yang membebaskan dia dari maut. Maka Kristus itu kan tidak melalui, jadi 3 hari itu bukan masuk ke api penyucian, tidak perlu dia karena dia tidak pernah berdosa ya. Tetapi 3 hari itu sekarang diberikan kepada kita supaya kita dihapuskan dosa-dosa sementara. Loh Romo kan sudah ngaku dosa. Kalau sudah ngaku dosa kan Romonya ngomong, saya juga melepaskan engkau dari segala dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mestinya resik toh Romo. Mestinya ya sudah bersih toh. Belum. Dosa, akibat dosa sementaranya masih. Jadi nanti kalau Anda itu meninggal, Anda akan masuk api penyucian dan itu tetap berlaku bagi siapa saja. Bedanya adalah kalau yang nggak pernah ngaku dosa, ya tadi itu. Bypass, langsung ke sana, kiri. Kalau kita mau ke kanan tapi masuk api penyucian dulu gitu. Nah supaya tidak terlalu lama di api penyucian itu kita kumpulkan poin untuk mendapatkan indulgensi. Dan itu 25 tahun sekali, maka pakai di tahun ini jangan pernah Anda tidak mengaku dosa di tahun 2025 ini sampai dengan bulan Januari yang akan datang. Yang kedua, jangan sampai selama tahun 2025 tahun jubileum ini Anda tidak pernah melayani. Jangan merasa cukup hanya dengan duduk di situ dan hadir dalam PD. Benar-benar jangan. Anda harus ikut apapun. Aku bisa kerja apa dia? Oh ya itu aja, ambilkan itu kerdus di bawah tuh masih ada tuh. Kayak 500 kerdus bawa ke atas. Lala mati aku sadurunge. Belum itu indulgensi mati sih. Bukan gitu ya, tapi minimal Anda tahu bahwa Anda harus melayani. Romo lah di rumah kan ya saya sudah melayani. Iya betul, itu juga termasuk poin. Tapi pastikan itu bukan hanya di lingkungan keluargamu sendiri. Karena itu ada unsur subjektif.
Tetapi kalau Anda melayani di luar itu, terutama kepada orang-orang yang menderita, Tuhan selalu katakan seperti itu, kita akan mendapatkan poin. Pertama sukacita dalam pelayanan, dan yang kedua adalah kita diberi poin untuk mendapatkan indulgensi. Jadi jangan sampai Anda salah fokus, hanya pengen masuk pintu suci, bahkan sampai ke Roma pun tidak bisa. Poinnya harus lengkap. Ya, selain itu berziarah itu juga ya. Berziarah itu juga termasuk dalam cara memperoleh poin. Semoga itu bisa memberikan kepada kita itu wawasan bahwa hidup kita ini memang harusnya berguna. Sebetulnya hanya itu sih yang mau disampaikan oleh gereja. Jangan sampai kita ini hanya sebagai penerima berkat, tetapi tidak membagikan berkat. Hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, dan semua yang Tuhan berikan kepada kita ini harus memberkati. Tidak perlu menjadi artis lebih dulu baru bisa memberkati karena kehadirannya. Kita juga bisa. Tidak perlu menjadi romo hanya supaya Anda memberkati lebih banyak orang. Anda juga bisa. Ketika Anda diam, ketika orang tidak mengenalmu, tapi Tuhan tahu kamu mengerjakan sesuatu, itu juga poin. Bahkan mungkin lebih baik. Kalau romo kan sudah dapat, wah ya romo, ketawa saya bilang tadi ya, saya sudah dapat balasannya dari Anda. Sambutan, tepuk tangan, sudah. Tapi yang belum adalah dari Tuhan. Anda pastikan tahun ini harus menjadi tahun sukacita, jubileum yang tidak akan terbayarkan oleh apapun juga kecuali oleh pelayanan kita. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit alasan mengapa kita ini harus melayani. Secara psikologis begini, sekilas. Kita akan dapat mengurangi stres karena kebaikan itu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Orang yang cemas dan stres itu biasanya memikirkan dirinya sendiri. Makin mikir dirinya sendiri, makin stres. Nah, saya mau kasih tahu nih ya, ada seseorang yang dilimpahi dengan rejeki, banyak sekali rejekinya. Dia punya kantor dan rejekinya, ya boleh dikatakan berlimpah, punya karyawan banyak. Hidupnya seminggu sekali ke lab. Seminggu sekali ke lab, dan itu kalau minta intensi nggak lain. Semoga hasil lab hari ini baik. Serius, lab. Ya umurnya sekitar 50-an awal, tapi sudah penuh dengan persoalan. Karena sebetulnya persoalannya bukan persoalan dirinya, bukan persoalan orang lain, bukan persoalan perusahaan, persoalan dirinya. Wow, aku ngeliat, jauh dari gitu-gitu. Nanti tolong saya didoakan. Hari ini saya mau cek lab. Tiap hari urusannya cuma cek lab. Yo malah semakin stres toh, ya kan? Nanti kalau enggak kebanyakan obat, kebanyakan suplemen akhir-akhir ini mulai muncul. Zaman dulu kok kayaknya enggak ada autoimun ya. Kita tuh saking kebanyakan suplemen sampai autoimun. Buat dipakai tenaga dari dalam yang dari Tuhan itu loh. Kalau perlu makan, nggak usah mikir kukunya ada apa, wes resiki wae pokoknya asal dibersihkan sama tisu wes bar. Mulu Mungkin cacing-cacing sebagian kecil kan masih ada, wong jumlahnya ratusan ribu ya kan. Mungkin, tapi itulah yang membuat kita kuat. Coba Anda lihat di masa Covid itu, orang-orang yang makan sampah. Itu jauh loh sama Anda tuh. Ibu-ibu ini kalau ke resto ya kan, ngurus sendok. Jangan diam, jangan ini, dimasukin saya. Dimasukin air panas masih. Biarkan dulu, kasih saya air panasnya. Kipas-kipas dulu. Sebelum makan berdoa dulu. Sendok ya, sendoknya nanti jangan diletakkan di situ. Taruh di dalam, kan airnya panas. Mau makan aja kok prosesinya banyak banget ya kan. Mau makan loh diberi berkat, sudah berdoa Tuhan berkati makanan ini. Anda tidak pernah memberi kesempatan kekuatan dari dalam dirimu itu untuk bekerja. Makanya perlu suntik insulin terus. Lah insulinnya nggak dipakai kok. Ya kan, selama ini selalu penuh dengan obat-obatan. Vitamin D, ya mau keluar sebentar timbangannya glowing, keluar sebentar agak tanning ya kan. Tapi Anda dapat vitamin D.
Lah isinya cuma di rumah aja, mau gimana dapat vitamin D. Lalu Anda pakai vitamin D tambahan. Vitamin D begitu dikasih, nggak bisa ternyata. Kalau vitamin D darahnya menggumpal, harus K. Jadi sudah tambah DK. Kok kayak pelat Bali? Saya cuma mau membayangkan aja ya kan. Anda perlu apa sih sebetulnya yang Tuhan nggak kasih? Dulu nggak ada dan Anda masih hidup ini. Tante-tante nih, om-om yang usianya sudah 80 ya. Kan ya baru-baru ini aja tuh minum suplemen dulunya kan ya. Kalau makan kakinya satu di atas ya nggak apa-apa toh. Duduk di bawah depro ya nggak apa-apa toh. Kalau makan ya piring satu dimakan bareng, sudah sendoknya gitu-gitu, nggak masalah. Sekarang ini justru dengan proses autoimun, jongkok sedikit HNP, ya kan? Minum apa sedikit diabetes. Lah, itu namanya tanda-tanda zaman yang sering Tuhan katakan. Tuhan tuh sampai jengkel loh, sama umatnya dari dulu aja sudah jengkel. Pokoknya ya tak kasih tahu ya, di hadapanmu dalam hidupmu aku tidak akan pernah memberi tanda lagi. Jengkel aku kayak tanda-tanda kue tegar tengkuk kok, iya kan? Pada zaman itu aja Tuhan sudah bilang, enggak ada tanda-tanda, kau enggak usah njaluk tanda. Kamu minta tanda karena kamu ingin membuktikan. Tapi aku sudah membuktikan kehadiran saya, kata-kata saya selalu ada buat kamu. Tapi apa kamu mau bergeming? Enggak, nengok aja enggak kok. Kamu selalu mengandalkan dirimu sendiri. Akibatnya apa? Ya silakan. Makin kaya, makin rapuh. Kelihatannya hebat ya kan? Kelihatannya bagus, nah di foto lebih bagus. Tapi dalemannya tidak bisa. Karena ini buatan Tuhan, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dirancangkan oleh Dia. Itu kata Alkitab. Buatan Allah, bukan buatan dokter. Bukan berarti saya mengajak Anda untuk bebas dari obat, bukan. Tentu saja kalau Anda sudah sakit ya harus minum obat. Tetapi kalau nggak ada sakit, nggak ada apa, hidupmu sendiri sudah ketakutan kok. Hidupmu sendiri itu loh, itu yang menyebabkan cancer segala macam itu. Kalau enggak, Anda biasa. Sebetulnya misalnya kalau dikatakan ya, Anda harus berobat ini, berobat itu. Siapa yang mengharuskan? Ya kalau enggak nanti ini, kalau enggak nanti ini. Siapa yang mengharuskan? Berobatnya karena apa? Anda cek dulu, mungkin bisa meditasi, Titip Puspa itu konon ya, sudah berobat-berobat, marine sama meditasi. Ya kan? 13 hari, beberapa hari malah sembuh. Meditasi artinya mengembalikan bahwa Tuhan itu baik dengan cara Dia. Dia dibantu oleh agama lain juga untuk membersihkan dirinya dari pikiran-pikiran buruk, malah sembuh, matinya karena tua. Itu aja hakikat kita itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembalikan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah milik Dia. Kita katakan kepada Tuhan, hidupku adalah milikmu. Lagu ini juga yang saya ciptakan pada tahun 2016 yang lalu, hidupku milikmu, dan Anda bisa menikmatinya juga di YouTube. Ya, saya tidak pernah monetasi apapun karena saya nggak punya NPWP. Jadi jangan mengatakan mungkin, wah Romo nyuruh nonton YouTube ben akeh duitnya. Enggak. Saya seorang biarawan ya. Seorang biarawan tidak pernah mempunyai gaji lebih dari 5 juta dan tidak membutuhkan NPWP dan saya tidak bisa memonetasi. Itu sekedar menggembirakan Anda. Lagu-lagu yang saya ciptakan ini sekedar menggembirakan Anda dan juga untuk kongregasi kami waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi, saya tidak sedang menggalang dana untuk kongregasi. Dan saya percaya kalau Anda mendengar ini, barangkali ini akan bisa memberkati Anda. Lagunya Hidupku Milikmu.
hidup ini milikmu, ku terima cuma-cuma segala yang telah ku alami, semuanya dalam rencanamu. Kadangkala kesombongan datang menelan imanku, mencari celah di pikiranku dan buatku jauh. Ku ingat Kau Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar, amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Ingatkanlah aku Tuhan kan kebaikan-Mu, supaya aku makin mengerti arti hidup ini. Ku ingat Kau Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar, amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Ku ingat Kau Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar, amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Ku ingat Kau Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar, amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan yang menjadikan kita, memelihara kita, dan memiliki hidup kita. Saya percaya Anda semua diberkati dan terima kasih kepada Tuhan karena kita semua hari ini pada masa Paskah ini dikuatkan oleh firman-firman-Nya. Tuhan memberkati. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat suaranya Romo yang begitu luar biasa. Terima kasih Romo, terima kasih buat firman-Nya juga menguatkan setiap kita di tempat ini. Kita gak akan nyanyiakan tahun jubileum ini adalah kesempatan yang luar biasa. Baik,
Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus, hati yang luar biasa. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita untuk komunitas membesarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Mari kita doa terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur, terima kasih buat firman-Mu yang siang hari ini yang sudah dipersembahkan oleh Romo kami. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar Tuhan Yesus boleh kami laksanakan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan Engkau sudah memberkati setiap kami Bapa. Biarlah siang hari ini kami mau menyisikan berkat yang Engkau sudah berikan. Kami berikan persembahan yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Berkat anak cucu. Tuhan memelihara setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari saat ini kita berikan yang terbaik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan Yesus, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. karena apa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang diberkati Tuhan, yang penuh sukacita. Kita mau katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Yes, terima kasih. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami persilakan Cece. Terima kasih Yuli, Lucy, semuanya. Saya akan panggilkan Vera juga untuk bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan sedikit pengumuman bahwa Anda mungkin mengerti akan KADV, kursus Alkitab de Verbum, di mana agak vakum, tapi kita masih akan tetap melakukannya melalui Zoom, karena KADV nanti akan memberikan pengajaran-pengajaran secara tematis. Jadi bagi Anda yang masih menyukai, dan saya mengharapkan masih tetap menyukai, karena itu kita belajar firman Tuhan ya. Kalau sudah 10 tahun Anda belajar mengenai kitab suci, ini nanti adalah tematis. Jangan buru-buru pulang, nanti masih menunggu berkat dari Romo. Dan kemudian kami persilahkan Vera mungkin akan mengumumkan Baksos APP, di mana sebelum Pasca itu ada Baksos APP yang mungkin akan ditayangkan. Kita sudah memberikan persembahan kasih tersebut
baik dari umat maupun dari tim komunitas Bunda Kudus. Iya, inilah baksos APP-nya. Bunda Ya. Kudus selalu memberikan. Beberapa untuk waktu yang diberikan. lalu selama masa Prapaskah, Bindoman mengumpulkan kota APP, di mana kota APP itu sudah terkumpul sebanyak 1.800.000 dari tim dari umat. Dan kemudian tim juga Dilengkapi oleh tim. mengumpulkan sehingga total terkumpul 12 juta dan diserahkan kepada Panti Asuhan Santo Yakubus yang ada di Jalan Manuan, Surabaya. Terima kasih untuk partisipasinya, Tuhan memberkati. Amin. Vera, Bindoman Selasa depan dari keluarganya Pak Hanjaya lagi, Ibu Jen. Kalau setelah anaknya, bapaknya, sekarang mamanya Selasa depan ya. Selasa depan Ibu Jen ada di sini. Bu Yovita. Selasa depan Bu Yovita. Oh Yovita, Iya. setelah itu baru Ibu Jen Baru nanti ya. Ibu Jen. Puji Tuhan. Iya. Ya, karena bulan Mei adalah bulan Rosario, walaupun bapak-bapak kami persilakan hadir, walaupun temanya kita mengangkat tema ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu agak terangkat juga gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah Anda bahwa Anda kan suka dengan Romo Koko kan? Amin. Romo Koko memang hari ini akan tanggal 16 Mei akan memberikan sesuatu yang lain dari yang lain. Karena apa? Hatinya tergerak melihat orang-orang yang sakit. Jadi beliau ingin datang ke Surabaya tanggal 16 Mei di BG Junction, akan memberikan misa dan adorasi mendoakan orang-orang yang sakit, di mana di dalam misa itu bersama Romo Effendi dari Lampung dan tentunya moderator kami Bunda Kudus, mereka akan memberikan misa untuk orang-orang yang sakit. Anda bisa mendapatkan tiketnya di sekretariat atau di depan, hanya 25.000 untuk pengganti konsumsi, dan kemudian untuk yang VVIP 200.000 dan VIP 100.000, karena itu untuk mereka yang sungguh sangat membutuhkan, tidak bisa berdesak-desakan ya, supaya bisa didoakan. Silakan Anda menghubunginya. Lalu, iya, ini adalah teman-teman kita dari Zoom. Dan ada Romo Justinus di sini. Di mana nanti, halo Romo, terima kasih untuk doanya buat saya Romo. Romo Justinus ini adalah dari Samadhi yang terkenal dengan Opera Samadhi ya. Jadi saat ini beliau akan memberikan sedikit pengarahan pada tanggal 23 Mei yang akan datang bersama juga dengan saya. Kita akan mencari Anda untuk mencari sesuatu untuk rumah lansia. Kami persilakan Romo Yus. Suaranya masih di mute Romo. Kok belum ada suaranya? Masih belum. Masih mute. Mic-nya belum ya? Mic-nya Romo mungkin yang belum on. Jangan pulang dulu. Kok nggak bisa ya, heran. Yang menciptakan nanti pastinya. Kami sangat mengharapkan kehadiran Anda untuk tanggal 23 Mei di Ciputra ya, di Gedung Ciputra. Mungkin Ibu Lucy bisa menjelaskannya. Then lifted his face up the sky, said, I'm coming home now, Father, to you. A rich which held his final seed,
was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah. The soldier who had used his sword to place the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword and turned to face his Christ and Lord. Feel to his knees, hallelujah. Hallelujah. Semuanya. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Terima kasih. Terima kasih Romo Erwin. Kita akan celebrate sebentar untuk birthday ini, tapi yang penting untuk teman-teman semuanya bisa ikut menikmati, kumpul-kumpul dengan semua pengurus komunitas Bunda Kudus, dan juga ada senior-senior kami, Ibu Lin, di mana awal berdirinya Bunda Kudus, Iya. kemudian Ibu Jane, Ibu Magda, dan juga Syu, sahabat-sahabat lama kita. Kami Boleh tim persilahkan. Bindoman, boleh maju ke depan, kita mau ucapkan, kita pujikan hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk happy birthday-nya Ibu Ervina. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari boleh berdiri semuanya. Boleh Bu Ervina naik ke atas panggung. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat tunggang atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau ngemodal dikit, yang penting aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Happy birthday Ibu Ervina, kita tepuk tangan sekali lagi.
Ibu nggak pernah disebutin ya. Apanya? Nggak pernah disebutin tahun kelahiran. 42 kayaknya. Romo, kita mau doa Ratu Surga sebentar boleh Mo? Kita doa Ratu Surga sebentar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lanjut. Iya. Iya. Saya tidak bisa ngomong, tetapi saya sangat terharu dengan teman-teman semua yang begitu mencintai saya. Terus terang aja saya nggak tahu kalau bakal ada seperti ini, ada kuetar, saya lagi nyanyi, ada gambar saya bersama dengan Monsinyur Didi. Bajunya juga pas sama pink. Ibu-ibu mungkin tahu ya kalau saya ini memang dari kecil sukanya nyanyi. Jadi kalau saya sudah menyanyi itu walaupun banyak masalah, banyak persoalan, saya itu pasti akan konsen dengan menyanyi. Karena nyanyi itu adalah saya sangat suka dari saya masih umur 5 tahun. Jadi makanya sampai saya tua seperti ini saya masih senang nyanyi. Dan saya tidak tahu bagaimana saya harus mengucapkan banyak terima kasih. Dan memang Vera yang menata supaya saya bisa dengan Romo Erwin yang pada suka nyanyi. Dan kemudian semuanya ini adalah anak-anak saya, khususnya untuk Veve dan Lili yang sungguh sangat luar biasa. Mereka menciptakan ini semuanya bersama juga dengan Grace dan tentunya dengan Vera, Haryati dan semua teman-teman yang senior maupun yang junior. Dan jika Anda lihat di sini bagaimana Bunda Kudus yang sudah berusia 31 tahun, senior juniornya bisa bekerja sama dengan baik. Dan kami persilakan juga Ibu Magda, Ibu Jane, Syu dan Ibu Lin untuk mau ke atas atau mau ada tempat sini kalau mungkin susah untuk naik karena mereka lebih senior dari kami. Persilakan maju Ibu, sekalian kita ambil fotonya biar bersama. kelihatan kita. Ibu Lin ini yang punya Lin Cafe, banyak sekali kafenya luar biasa. Haryati di mana Haryati? Maaf. Dan satu mama pendoa kita Ibu Pang, mama dari Romo Beni Pang, dari Karmel, Yang lain boleh yang duduk. memang mempunyai jiwa pendoa. Yang lain boleh persilakan duduk. Iya. Vini saya tidak kelihatan. Saya tidak kelihatan Vini. Oh Vini, hai. Semuanya sudah lengkap. Ini anak-anak saya semuanya. Lihat kamera. Kita tunjuk Ibu Ervina. Ya. Kasih cinta Bu katanya. Last but not least, saya panggil anak saya Yohanes yang mengiringi musik. Yeah. Indah sekali. Dia juga programmer. Sayang yang satunya Erwin tidak hadir karena dia ada di Balikpapan. Kasih jalan dong. Iya. Kasih jalan. Bapak Kudus ini, Bapak Kudus. Yosi. juga. Mari semuanya pemusik yang selalu bersama dengan Bunda Kudus. Tim pujian juga sudah, Ibu Lusdam. Oh, Pak Andreas. Pak Andreas satu, Pak Andreas. Pak Andreas, Bapak Kudusnya.
dari Deverboom. Iya. Ini yang sangat setia melayani, mendampingi Bunda Kudus. Iya. Lari Pak, cepat lari Pak. Pak Agus sudah. Ada lagi? Atau mendingan kita berdoa sekarang. Ya. Oke, para ibu dan saudari-saudara yang terkasih, sambil difoto, saya akan mendoakan Ibu Ervina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami naikkan kemuliaan dan pujian kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Khususnya untuk persekutuan ini dan juga untuk Ibu Ervina yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kami percaya ada begitu banyak berkat yang telah ia terima. Ada begitu banyak hal yang telah beliau rasakan sebagai berkat-berkat-Mu yang nyata. Kami bergembira bersamanya dalam hari ulang tahunnya ini. Kami mohon segala hal yang baik bagi Ibu Ervina untuk panjang umur, selalu sehat, selalu ceria dan bahagia, mempersembahkan suaranya, waktunya, dan seluruh hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu. Semoga Engkau memberkati seluruh keluarganya, Engkau memberkati karya-karyanya, Engkau memberkati profesi dan pekerjaannya, dan terutama segala hal yang terjadi di tempat ini dalam pelayanan di Bindoman ini. Tuhan berkati kami juga para ibu dan juga panitia, tim, dan kami semua yang hadir di sini, agar peristiwa hari ini menjadi kegembiraan kami semua. Kami percaya hanya ada satu nama yang akan kami puji dan kami muliakan, yaitu Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami yang hidup, kini, dan sepanjang segala masa. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Ibu Ervina, memberkati Bindoman ini, dan juga memberkati kita semua yang hadir di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih semua teman-teman. Ya. Saya kasih gaya Roh Kudus ya, gaya Roh Kudus gini. Oke, ya terima kasih. Selamat Ibu Ervina. Tuhan memberkati. Oh, tiup lilin. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Duh, mandek. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilin ya. Oh Kak Muni. Ih. Terima kasih semuanya. Mungkin ada salah satu kami pilih untuk bisa berdoa untuk makan siang hari ini. Kami minta dengan hormat Ibu Magda untuk berdoa makan siang. Magda. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita bersukacita seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Erwin. Dan sekarang sukacitanya lebih lagi dilengkapi dengan makanan yang disediakan Tuhan untuk merayakan Ibu Ervina punya ulang tahun. Mari kita hening dan kita mau persembahkan seluruh hidup kita dan seluruh makanan yang telah tersedia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini sangat bersukacita karena Engkau luar biasa mengasihi kami, mengasihi Bindoman, Bunda Kudus maupun secara khusus sekarang buat saudara kami yang tercinta Ervina. Tuhan, ungkapan sukacita ini kami ekspresikan dalam bentuk makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah Kau sediakan. Betapa banyak orang yang mempersiapkan ini. Karena itu berkati semua mereka yang telah membuat makanan ini bisa hadir di sini. Dan sekarang Tuhan, semoga semua makanan ini membawa sukacita baru bagi hidup kami. Kesehatan, kegembiraan, dan kekuatan rohani. Karena itu berkati kami terus supaya kami jadi berkat buat orang lain. Biarlah kami selalu bersukacita dan membawa sukacita kepada orang lain. Bunda Maria, Engkaulah idola kami. Bunda Kudus adalah tiang doa dalam keluarga. Biarlah Bunda, kami mohon agar setiap ibu-ibu di tempat, di komunitas Bunda Kudus ini meniru Engkau, tetap diam tetapi bersandarkan pada kekuatan Tuhan Yesus. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Selamat. Mari silakan, selamat makan. Terima kasih Bu Magda. Kami persilakan Bapak Ibu boleh ke ruang.